Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode pengusulan Pancasila untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fauziah Rodotul Jannah dari Prodi S1 Farmasi dengan NIM 19 10 20 20 49. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai ke pembahasannya. Periode pengusulan Pancasila merupakan bentuk dari cikal bakal munculnya ideologi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Di dalamnya terdapat sebuah rasa nasionalisme yang menjadi tonggak sejarah untuk membuka gerbang kemerdekaan dari bangsa Indonesia. Lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 juga menjadi momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. BPUPKI merupakan sidang yang dibentuk untuk perumusan Pancasila. BPUPKI sendiri dibentuk oleh pemerintah penduduk Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah 60 orang. Peserta dari sidang BPUPKI ditunjuk adil dengan dasar konstituensi, integritas, dan rekam jejak di dalam konstituensi masing-masing. Menurut Pak Bortigi menegaskan bahwa diktum John Stuart Mill atas Just and Sustain tentang keniscayaan mengumpulkan the best minds atau the best karakter yang dimiliki suatu bangsa, terutama di saat bangsa tersebut hendak membicarakan masalah-masalah kenegaraan tertinggi sudah terpenuhi. Dengan demikian, Pancasila tidaklah sakti dalam pengertian mitologis, melainkan sakti dalam pengertian berhasil memenuhi keabsahan prosedural dan keabsahan esensial sekaligus, dikutip dari Pak Bortigi 2006, halaman 158-159. Sidang BPUPKI dilakukan secara bertahap dengan penuh dengan semangat musyawarah untuk melengkapi goresan sejarah bangsa Indonesia hingga sampai pada masa sekarang. BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakuchi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta pada 28 Mei 1945. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dengan Wakil Ketua Raden Panji Suroso dan Ichi Banggase dari orang Jepang dan memiliki anggota 60 orang. Tepat sehari setelah dilantiknya BPUPKI, pada tanggal 29 Mei 1945 mulai sidang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Pembicara yang diketahui yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Meskipun demikian, perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka. 5 butir gagasan dasar negara Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno pertama memberikan 5 butir gagasan diberi nama Pancasila yang berisikan nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Namun Soekarno juga memberikan tawaran jika tidak menyukai angka 5, ada juga angka 3 dan angka 1. Angka 3 diberi nama Trisila yang berisikan sosionasionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan angka 1 berisikan Ekasila yang berisi asas gotong royong. Hasil pidato dari Insinyur Soekarno pada tahun 1947 dijadikan buku dengan judul Lahirnya Pancasila. Berdasarkan catatan, judul buku tersebut menimbulkan kontroversi seputar lahirnya Pancasila. Di satu pihak, ketika Soekarno masih berkuasa, terjadi semacam pengutusan terhadap Soekarno sehingga 1 Juni selalu dirayakan sebagai hari lahirnya Pancasila. Di lain pihak, ketika pemerintahan Soekarno jatuh, muncul upaya-upaya desoekarnosasi
oleh penguasa Orde Baru sehingga dikesankan seolah-olah Soekarno tidak besar jasanya dalam penggalian dan perumusan Pancasila. Penerimaan usulan nama Pancasila oleh Soekarno bagi dasar filsafat negara atau Philosophic Grundslag, sehingga dibentuk panitia kecil 8 orang yang bertugas menampung usul seputar calon dasar negara yang beranggotakan Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin Sutarjo, A.A. Maramis, Oto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta. Sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945 diberhentikan untuk sementara. Sekian materi yang saya dapat berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.